Ya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terdapat tren kenaikan perjalanan mudik pada musim lebaran tahun 2024 sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Dan sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan pemudik, Kementerian Perhubungan menyebutkan telah melakukan kolaborasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait dalam mempersiapkan dari sisi operasional, regulasi dalam mengendalikan pengaturan lalu lintas moda transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terdapat tren kenaikan perjalanan mudik pada musim Lebaran 2024 sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang dibandingkan periode yang sama 2023. Budi menambahkan sebanyak 28,4 juta orang diproyeksikan meninggalkan kawasan Jabodetabek. Sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan pemudik, Menhub menyebut telah melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dalam mempersiapkan dari sisi operasional, regulasi dalam mengendalikan pengaturan lalu lintas moda transportasi. Adapun terkait angkutan barang lewat surat keputusan bersama atau SKB tentang pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik tanggal 5 Maret 2024 yang memuat pembatasan operasional angkutan barang pada Lebaran 2024. Dari sisi keamanan, inspeksi keselamatan lewat kegiatan rem cek juga dilakukan pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Termasuk sosialisasi kebijakan guna meningkatkan kedisiplinan calon pemudik. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, Kemenhub prediksi arus mudik tahun 2024 akan mengalami peningkatan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Adita Irawati. Beliau adalah staf khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Baik, terima kasih. Di sela-sela kesibukannya melakukan monitoring ini persiapan arus mudik Lebaran tahun 2024, Ibu Adita sudah hadir begitu di IDX Channel. Nah, bisa disampaikan juga nih kepada pemirsa sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan begitu untuk moda transportasi darat, laut, dan udara untuk menyambut musim mudik Lebaran tahun ini. Silakan Ibu. Ya, persiapannya sudah kita lakukan sejak beberapa bulan yang lalu Mas Pras. Ya. Kebetulan juga dengan Nataru ini kan tidak terlalu jauh ya. Betul. Kita beberapa bulan yang lalu melalui Nataru dan itu juga menjadi salah satu persiapan sebenarnya menuju ke angkutan Lebaran atau mudik tahun ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan, yang utama tentu kita pastikan bahwa seluruh prasarana dan sarana itu layak operasi. Jadi makanya ada ramcek, ada kunjungan langsung ke lapangan, kemudian juga kolaborasi dan koordinasi dengan kepolisian, Kementerian PUPR, itu pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa layanan kita sudah siap dan faktor keselamatan itu sudah menjadi yang utama. Jadi itu yang paling penting ya. Okay. Kemudian yang kedua, kami juga sudah berdiskusi bersama Kakor Lantas Polri maupun juga Kementerian PUPR untuk memastikan penanganan di jalan untuk jalan tol maupun yang arteri. Jadi kalau evaluasi tahun lalu itu selalu memang jalan tol Trans Jawa dan juga Merak itu menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat karena volume yang melewati jalur ini memang meningkat sangat tajam. Lalu yang ketiga, tentu kepada operator transportasi umum, kami juga sudah melakukan konsolidasi, memastikan mereka juga sudah siap tidak hanya dari sarana-prasarana, tapi juga layanan yang tentu kaitannya dengan bagaimana persoalan dengan tiket, kemudian juga rute, penambahan armada, dan sebagainya itu dipastikan semuanya juga sudah siap. Jadi pada prinsipnya Mas, kami sudah siap dan tentu masih terus akan dilakukan perbaikan-perbaikan jika memang masih ada selama sisa waktu ini, sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat itu yang tidak kalah penting. Baik, itu dia persiapan yang sudah dilakukan, koordinasi dengan beragam pihak untuk menjamin yang utama adalah keselamatan begitu dan keamanan juga dan serta kenyamanan tentunya Bu Adita ya bagi para pengguna transportasi ataupun prasarana jalan di ibu kota maupun kota-kota lainnya begitu. Nah, bicara mengenai kondisi tadi sudah disampaikan ada kenaikan 71,7%. Ini seperti apa Bu peningkatannya? Apakah seluruh masyarakat begitu akan bergerak pada waktu yang bersamaan atau bagaimana pada saat musim mudik Lebaran tahun ini?
Ya, dari hasil riset kami Ya, itu betul bahwa ada 71,7% hmm, potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran ya. oke. Ini periodenya memang agak panjang, jadi Hmm, bisa dikatakan H-7 sampai H+7 dari Lebaran ya. baik. Nah, ini hasil riset kita lakukan secara nasional dan Hmm, dari situ kita juga bisa melihat kira-kira animo masyarakat untuk melakukan perjalanan itu di hari dan jam berapa. oke. Jadi kalau dilihat Mas dari 71,7% atau mencapai 193 juta, Hmm, ini potensi ya, kita ya, bicara potensi. Ini memang pergerakannya agak rata. Jadi mulai H-7 sudah mulai tuh ada perjalanan oke. yang terus lanjut sampai di H-2 itu adalah puncaknya. Puncak perjalanan di H-2 lalu agak turun sampai ke hari hanya, nanti naik lagi menjelang arus balik di Hmm, H+3 itu oke. adalah puncaknya, puncak balik ya. Hmm, Jadi kita melihat puncaknya memang hanya satu. Ini agak beda dari tahun lalu. Ada iya, beberapa puncak ya, puncak betul. kembali. Iya, iya. Ini kita lihat mungkin karena cuti bersama juga semuanya nyambung ya, semuanya Hmm, nyambung dan masyarakat juga sepertinya memilih hari-hari yang tidak terlalu jauh dari Lebaran dan kembalinya juga tidak terlalu jauh dari Lebaran. Jadi kita lihat ini tanggal-tanggal yang mungkin nanti perlu jadi perhatian masyarakat juga ya, supaya betul. memilih keberangkatan maupun kepulangan dan jam-jamnya juga disesuaikan dengan situasi pergerakan. Kalau jam Mas Pras ini favorit kalau dari hasil riset kami itu Iya. ternyata jam 4 pagi sampai jam 11 pagi. Itu adalah favorit pilihan dari masyarakat untuk melakukan perjalanan. Jadi memang Oke. sepertinya setelah sahur ya, ketika Iya. masih stres, mereka mau melakukan perjalanan. Jadi ini mungkin bisa jadi acuan masyarakat ya, kapan Baik, mereka. berarti dalam rentang jam 4 pagi sampai dengan jam 11 begitu ya, itu akan ada perjalanan pada saat musim mudik lebaran tahun ini dari H-7 kemudian sampai dengan H-2 puncaknya. Kemudian ini 193 juta orang begitu ya, akan melakukan perjalanan proyeksi begitu ya kalau kita bicara mengenai Kemenhub sendiri. Lantas bagaimana Anda melihat tadi koordinasinya berarti harus benar-benar matang begitu kalau kita lihat dan posko-poskonya sendiri bagaimana untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini, Bu Adita? Ya, memang kunci keberhasilan penanganan mudik maupun juga masa-masa Hmm, puncak itu adalah kolaborasi ya, sebenarnya. Karena begini, kalau kita melihat dalam penanganan alat transportasinya, baik hmm, itu sarana maupun prasarana, memang itu adalah ranah Kementerian Perhubungan. Tetapi oke, ketika kita bicara tentang penanganan baik itu di jalan raya hmm, maupun kaitannya dengan lalu lintas, tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, harus hmm, bersama Kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas. oke, Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan pelanggan atau penumpang. hmm, Ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenhub, tetapi bersama operator, baik itu yang BUMN maupun swasta. Jadi memang hmm, kuncinya kolaborasi. Di sisi lain juga kolaborasi dengan masyarakat sebagai yang nanti akan melakukan perjalanan. Ini kerja kita bersama lah ya, dan iya, hajatan kita bersama. Jadi memang perlu tadi semua pihak berkontribusi. Itu yang pertama, Mas Pras. Yang kedua, kita tentu mengacu pada data ya. Semua yang kita siapkan ini mengacu pada data hasil dari survei maupun evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari survei, memang nampaknya yang akan punya potensi tanda kutip bermasalah itu adalah di jalan tol dan jalan raya, hmm, jalan arteri. Meskipun pilihan masyarakat untuk menggunakan transportasi itu nomor satu sebenarnya kereta api, disusul oke, sama bis, kemudian kendaraan pribadi roda 4 baru motor. ya, Ini memang agak beda dari tahun lalu. hmm, Tetapi mengingat kapasitas dari kereta api juga terbatas, bisa jadi nanti tetap beralih menggunakan kendaraan pribadi atau bis. Maka kami melihat memang jalan ini akan tetap banyak digunakan. Nah, oleh oke, karenanya fokus kami memang penanganan ada di tol Trans Jawa karena sebagian besar masyarakat bergerak di Jawa itu lebih dari 56%. hmm, Lalu juga di arteri di sepanjang Pulau Jawa maupun di pulau-pulau yang lain, termasuk di Sumatera. oke. Jadi ini Mas persiapannya. Ya, kondisi dari prasarana maupun sarana di jalan-jalannya sendiri bagaimana? Baik yang untuk jalan tol SPM-nya, kemudian jalan arteri bagaimana juga dengan kesiapan ruas-ruas jalannya begitu yang akan dilalui? Ya, sekali lagi ini kerjasama kita bersama Kementerian PUPR ya, Ya, karena Badan Pengelola Jalan Tol ada hmm, di Kementerian PUPR. Dan 2 minggu yang lalu kami bersama Pak Menhub juga turun langsung ke lapangan bersama
Badan Pengelola Jalan Tol bersama Oke. kepolisian. Tadi melihat langsung kesiapan ruas-ruas tol yang itu akan jadi favorit masyarakat untuk melewati ke sana. Kami juga berjumpa dengan operator jalan tol, Ya, memastikan juga bagaimana rest area itu bisa sudah di-manage dan sudah disiapkan untuk mengantisipasi limpahan masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi itu yang pertama, Mas. Memang kita harus fokus kepada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul karena penggunaan atau mobilitas masyarakat yang melonjak cukup tajam dan itu ada di jalan. Di betul. samping itu juga kita ke pelabuhan. Pelabuhan ini kalau dilihat pergerakan masyarakat tidak hanya dari timur ke barat, maaf dari barat ke timur, tapi juga timur ke barat ya, dari Oke. Pulau Jawa ke Sumatera. Jadi memang penyeberangan Merak ini akan menjadi pusat perhatian kami. Sudah disiapkan juga bersama pihak pengelola pelabuhan itu seperti bagaimana mempersiapkan rest area, mempersiapkan daerah-daerah yang istilahnya adalah tempat untuk kantong-kantong parkir dan sebagainya. Jadi hal semacam itu Mas yang kita lakukan. Baik, nah untuk operator dari transportasinya sendiri bagaimana? Darat, laut, dan udara begitu. Apakah tadi sinergi dan kolaborasinya juga sudah cukup intens? Ya, operator juga justru mereka mungkin persiapannya sudah lebih jauh karena ini mungkin juga dilihat sebagai peluang untuk bisa menangkap peluang-peluang meningkatkan kinerja ya Mas ya. Termasuk sudah menjual tiket jauh-jauh hari. Oke. Jadi baik itu penerbangan, kereta api maupun penyeberangan, pelayaran laut, itu semua menjual tiket sudah jauh-jauh hari. Dan itu diiringi juga dengan persiapan prasarana maupun sarana. Tergantung ya, karena Ya. ada operator prasarana seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun, itu tentu mereka juga melakukan persiapan. Nah, setiap subsektor kita istilahkan, darat, laut, udara maupun kereta api, itu akan berinteraksi dan berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal kami yang ada di Kemenhub. Misalnya KAI tentu interaksi langsungnya dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ya. Dan pantau ini sudah sejak sekitar 2 bulan yang lalu, sudah duduk bersama, sudah berdiskusi mempersiapkan hal-hal tersebut. Itu di satu sisi kami sebagai regulator memastikan mereka comply ya, mereka mengikuti ketentuan yang ada. Oke. Dan nantinya kami akan melakukan pengawasan di lapangan Mas. Pengawasan dalam hal bagaimana regulasi tadi sudah diimplementasikan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat juga sudah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. Jadi fungsi kami sebagai pembangun maupun regulator kita jalankan betul dalam konteks Lebaran kali ini. Baik, baik. Nah, posko-poskonya sendiri bagaimana begitu untuk bisa mungkin menerima pengaduan, kemudian posko untuk mereka ada keluhan ataupun ada mungkin ya kejadian di kendaraan yang mereka alami begitu di perjalanan? Ya, posko ini kami sudah yang pertama tentu akan ada posko terpadu di Kementerian Perhubungan Oke. yang nanti akan dibuka mulai H-7. Jadi semua operator dan semua stakeholders akan menjadi satu, Mas. Secara fisiknya ada di kantor Kementerian Perhubungan di Oke. Jakarta dan Merdeka Barat, Baik. tetapi akan bisa real time online bersama ratusan titik posko di seluruh Indonesia. Oke. Baik itu udara, laut, darat maupun juga perkeretaapian, semua akan ada di situ. Dan setiap hari kami di sore hari biasanya akan melakukan evaluasi untuk persiapan di hari selanjutnya. Sementara kalau kontak center, misalnya ada keluhan atau pertanyaan, ini semua operator kami sudah minta mulai membuka kontak center yang memang sehari-hari sudah ada ya, tapi ditingkatkan intensitasnya dan juga mungkin jam operasinya untuk memberikan kesempatan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat. Gitu. Jadi karena yang interaksi langsung dengan penumpang ini kan operator ya, Betul. kami tapi kami juga punya posko yang ini sifatnya lebih memastikan semua operasi berjalan dengan baik. Gitu. Oke, oke. Nah, kita bicara mengenai terkait dengan angkutan barang begitu. Apakah ada pembatasan juga dan akan berlaku mulai kapan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Ibu Adita dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Baik, Ibu Adita, kita bicara mengenai pembatasan untuk angkutan barang ini. Biasanya memang setiap Ramadan, kemudian menjelang Lebaran terutama begitu kan ada pembatasan nih untuk angkutan-angkutan barang. Nah ini seperti apa mekanismenya di tahun ini? Apakah berbeda, lebih ketat atau bagaimana Bu?
Pada prinsipnya sama ya, Mas, dengan tahun lalu. Mungkin periodenya aja yang ya, tahun ini agak lebih panjang dan itu Oke. ya dari mulai tanggal 5 April sampai 16 April. Sebenarnya tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan khususnya jalan tol dan beberapa ruas arteri itu tidak dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar yang umumnya kan jalannya tidak bisa cepat ya. Itu Yes. kita sering lihat tuh kalau sore hari pulang kantor atau pada saat jam-jam tertentu, itu kendaraan-kendaraan besar kelihatan sekali memang menghambat perjalanan karena tidak bisa berlari dengan kencang, apalagi kalau kita bicara tanjakan. Nah, Yes. oleh karenanya, dengan adanya volume kendaraan yang diperkirakan melonjak sangat tinggi, ya tentu kita harus bisa kurangi ya kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan tol maupun ruas arteri. Sebenarnya yang dibatasi itu tidak semua ya. Ini hanya kendaraan besar yang istilahnya bersumbu tiga. Oh, sumbu tiga saja ya. Oke. Betul. Atau yang nanti ada beberapa kategori-kategori tertentu. Jadi kalau yang sumbu dua atau kendaraan barang yang lebih kecil sebenarnya Mm-mm. tidak dilarang gitu. Dan mereka boleh bawa komoditas apapun. Nah, sementara kalau yang sumbu tiga memang ada pembatasan, tetapi ada pengecualian seperti sembako ya, kemudian obat-obatan, hantaran uang gitu, bahan bakar, gas, itu masih boleh lewat meskipun pakai sumbu tiga. Tapi itu pun juga harus istilahnya ada mekanisme pendaftaran dulu ya ke pihak Oh, kepolisian oke. maupun Kementerian Perhubungan dan ini mekanisme yang sudah berjalan dari tahun ke tahun sebenarnya. Ya, dan berarti sudah terinformasi dengan cukup jelas begitu ya kepada Oh, pelaku usaha ya, begitu ya. benar. Biasanya memang Dan logistik SKB gitu. ini kita udah sosialisasikan ke pengusaha Hmm. sebenarnya ya. Jadi harapannya bisa dipahami dan kalau perlu sudah melakukan pergerakan dari sekarang gitu. Ya, Oke, ya, dan ya. bisa melakukan stocking gitu supaya Hmm. nantinya pada saat pembatasan mereka tidak ada isu soal kelangkaan barang. Oke, berarti mekanismenya sama, hanya mungkin durasinya lebih lama dibandingkan dengan tahun lalu dari 5 April sampai dengan 16 April 2024 tadi ya, beberapa kriteria untuk sumbu tiga tidak boleh kecuali ada satu hal yang khusus lah, pengantaran sembako, kemudian Oh, ada bahan bakar, uang dan lain-lain begitu ya Ibu Dita. Tapi tetap harus terdaftar begitu ya. ya, Oke, nah kalau misalnya dengan tahun 2024 ini tantangan yang dari Kemenhub lihat begitu dengan jumlah yang bertambah tadi presentasinya bahkan sampai dengan 70%-an begitu. Bagaimana Anda melihatnya begitu di tahun ini? ya ini tadi sekali Hmm, lagi dari 193 juta potensi yang buat kami mungkin akan menimbulkan beberapa tantangan sekali lagi adalah soal lalu lintas di jalan hmm, tol maupun arteri ya. oke. Sementara kalau transportasi umum itu relatif kami bersama operator ini bisa lebih memprediksi. Karena Hmm, pembelian tiket ini kan langsung bisa kelihatan ya, Mas Pras, oke. akan ada berapa volume penumpang. Karena pembelian tiket pasti sebelumnya, sehingga bisa diantisipasi dengan persiapan-persiapan Hmm, sesuai dengan pembelian tiket yang ada. Sementara hmm, kalau jalan, penggunaan kendaraan pribadi, kita tidak pernah bisa memprediksi berdasarkan pembelian atau minat bepergian. Yang ada hmm, adalah dari survei potensi tadi kan, gitu. iya, oke. Nah, jadi memang ini yang menantangnya adalah karena kita tidak bisa melakukan prediksi semudah seperti kita melakukan prediksi untuk transportasi umum yang ada Hmm, operatornya gitu. iya, iya, iya. Oke, Ya, nah. sekali lagi memang jalan nih Mas yang jadi perhatian kami Hmm, dan tentu akan dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Ini sebenarnya juga dalam rangka pembatasan ya, tetapi iya. pembatasan dalam konteks apa mungkin akan dilakukan ganjil genap misalnya atau kontraflow. Hmm, Hal-hal semacam itu yang nanti kita akan lakukan atau satu arah gitu. Jadi ini yang sedang dipersiapkan bersama pihak kepolisian dan oke. kita harapkan nantinya sesuatu yang sifatnya situasional ini tidak perlu banyak dilakukan karena situasi jalan sudah cukup lancar. Jadi Hmm, kalaupun akan nanti ada jadwal pembatasan melalui one way, ganjil genap atau kontraflow, semua akan menyesuaikan situasi di lapangan. oke. Bisa jadi ketika kondusif ya kita nggak perlu nutup jalan kan gitu ya Betul, Mas ya. betul. Oke, berarti Nah, situasional ya, tergantung kondisi di lapangan. Nah, situasional. Meskipun bicara sudah ada. mengenai harga tiket tadi Anda sebutkan begitu. Ini menarik. Bagaimana Anda melihat dengan pergerakan harga tiket saat ini begitu pada saat nanti musim mudik Lebaran begitu dari sisi transportasi darat, laut dan udara? Apakah ada kenaikan-kenaikan yang signifikan atau masih dalam batas wajar? Dalam artian kan ada batas bawah, batas atasnya, Bu Adita.
Ya, yang pertama Mas, Hmm, pemerintah hanya mengatur harga tiket di kelas ekonomi, hmm, semua moda transportasi ya. ya, Jadi kalau itu sudah bisnis atau eksekutif, ini kita serahkan kepada mekanisme pasar. Tidak oke. ada penetapan angka tertentu. Hmm, Ya, jadi itu yang pertama. Begitu juga dengan kereta api, kemudian bis hmm, maupun juga udara, itu semua hanya kelas ekonomi yang diatur. hmm, Memang yang sekarang mungkin banyak pertanyaan atau banyak keluhan adalah tiket pesawat udara ya. hmm, Kalau kereta api dan bis maupun juga kapal laut, kami tidak terlalu banyak mendapatkan keluhan gitu. oke. Nah, terkait tiket pesawat udara ini ada batasan ya, Hmm, tarif batas atas, tarif batas bawah. Batas atas ini sebenarnya untuk melindungi konsumen, batas bawah untuk melindungi pelaku usaha. ya, Di Kemenhub ini kan harus bisa menjaga keberimbangan kepentingan dua pihak ini ya Mas ya, betul. supaya berjalan dengan baik dan sehat gitu. Ya, Nah, terkait batas atas, hmm, ini karena koridor hmm, akan sangat tergantung dari demand. hmm, Ketika demand tinggi, khususnya di Lebaran ini, otomatis pasti harga akan naik. ya, Beda ketika low season ya. Di awal Januari kemarin tuh masa-masa lagi turun banget, hmm, bisa dilihat harganya juga murah sekali. oke. Sekian persen gitu dari hari normal. Nah, ini adalah mekanisme yang memang sudah ditetapkan ya. Nah, di masa Hmm, Lebaran harga pasti naik, tetapi selama tidak melanggar batas atas, kami dari Kemenhub juga akan tetap membolehkan ya. hmm. Nah, kadang masyarakat ini membandingkannya dengan masa yang low season tadi, Mas. Oh, oke, oke. Terkesan jadi naiknya berkali lipat gitu. Lonjakannya begitu ya. Oke, oke. Oh. Sementara Hmm, TBA-nya masih ada di atas gitu ya, hmm, tapi beberapa waktu lalu merasakan menikmati harga yang murah. Jadi mungkin secara psikologis merasa ini kok jadi naik banget ya karena baru saja membeli harganya murah begitu. oke. Ya itu dia mungkin psikologis yang terpengaruh karena pada saat mungkin low season dibandingkan dengan peak season itu kan beda ya dari harga kemudian apalagi pada saat momentum yang seperti ini. Tapi lagi-lagi itu di koridor yang untuk kelas ekonomi begitu ya Bu Adita. Kelas ekonomi Mas. Jadi Hmm, tolong dicek kadang-kadang masyarakat belinya ini kan di online travel agent ya, iya, iya. pakai aplikasi. Hmm, Nah, aplikasi ini memang akan melacak harga atau rute yang tersedia. Jadi oke, kadang ada orang pengen pergi Jakarta ke Padang misalnya ya, oke. ada direct Mas. Kalau direct pasti ada harga TBA yang kami sudah pantau gitu. Hmm, Tarif batas atasnya kita pantau. Nah, tetapi dengan aplikasi terkadang ketika direct flight ini habis, ya. mereka akan menampilkan yang connecting flight. Bisa dua Hmm, flight, bisa tiga flight. oke. Nah, otomatis harga akumulasinya pasti jadi lebih mahal. Baik, Ini baik. kadang masyarakat melihat hanya harga akumulasi, tapi nggak ngecek berapa connecting flight yang sudah dilalui. Nah, Hmm, ini yang mungkin agak ramai di media sosial, sekaligus kami mengedukasi iya, bahwa iya. tolong dicek dengan cermat gitu ya. Karena Oke. kemungkinan besar mereka naik ekonomi tapi berkali-kali connecting flight atau malah kelas bisnis sehingga harganya rasa jadi mahal sekali. Oke. Nah itu dia mungkin yang perlu diedukasi lagi masyarakat pemahaman bahwa pada saat menggunakan aplikasi online begitu pada saat pembelian harus tetap diperhatikan juga harga mungkin dasarnya berapa begitu ya Bu Adita. Kemudian basic Oh, mungkin bisa dibandingkan dengan pergerakan harganya pada saat pembelian secara online. Himbauan terakhir Ibu Adita untuk musim Lebaran tahun ini bagi perjalanan ya. mudik. Yang pertama ini karena masih ada pasti sebagian besar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, Ya. karena tentu meskipun mungkin masa mudiknya masih beberapa hari lagi ya, Mm-mm. justru ini kesempatan mempersiapkan modanya, kendaraannya. Masih ada waktu mungkin untuk ngecek ke bengkel ya, supaya siap untuk perjalanan panjang. Dan Oke. jangan lupa ini cuaca juga kadang tidak menentu ya. Betul. Bisa jadi terjadi hal-hal genangan atau hujan lebat, badai dan sebagainya yang harus dipastikan kendaraan itu prima dan ready. Hmm. Yang kedua kepada para pengemudinya sendiri, baik itu pengemudi kendaraan pribadi maupun bis ya. Ini juga harus dipastikan mereka dalam kondisi prima. Kalau kendaraan bis umum, kami sudah minta ke operator mereka memastikan shift dari supir ini tidak terlalu panjang. Karena Oh, ini potensi kelelahan ya iya, dan iya. nantinya bisa mengendarai juga tidak dengan optimal. Hmm, Yang ketiga, untuk transportasi umum penumpang masyarakat, ya sekali lagi beli tiket jauh hari. Karena hmm. maskapai atau semua operator biasanya jauh hari akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau ya. Yes, betul. Ya, cermat tadi yang kita udah bahas Mas ya, kita harus Iya, iya. cermat.
tingkat pentarifan Oke, dan oke. juga tentunya selalu mengikuti perkembangan informasi dari para operator. Karena bisa jadi ada dinamika ya, mengingat cuaca dan sebagainya. Baik, itu dia Sehingga beberapa himbauan yang yang sudah disampaikan ya. Gimana Bu? ya, ya yang terakhir aja nih Mas, Ya silakan. selalu tadi ikutin juga perkembangan di media massa maupun media sosial. Mhm. Karena seperti yang saya sampaikan, nantinya ketika implementasi rekayasa lalu lintas bisa saja situasional, sudah terjadwal, tetapi ketika Iya, situasi mungkin saja rekayasanya tidak jadi. Nah, itu betul, akan betul. disampaikan real time sehingga masyarakat juga harus lebih Ya, proaktif. ya. Itu dia ya, harus aktif juga begitu untuk mencari informasi terkait dengan perjalanan mudik karena tadi ada perubahan situasional di lapangan. Baik Ibu Adita, terima kasih banyak atas informasi luar biasa yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari dan semoga sukses Bu untuk perjalanan dan mungkin kegiatan mudik lebaran dan arus balik di tahun 2024 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Ibu Adita. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.